Hidup mahasiswa teknik sipil Tadulako sebagai insan yang berbakti untuk masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai desain perkerasan kaku metode Bina Marga PDT 14 2003. Jadi langsung saja yang pertama kita isi data-data perencanaannya sesuai yang ada di soal. Contohnya seperti ini, yang fungsi jalan, kelas jalan, terus tingkat pertumbuhan lalu lintasnya. Nanti kita isi. Terus kita masuk di analisa lalu lintasnya, itu yang kita isi sesuai soal itu jumlah kendaraannya. Jadi hampir mirip dengan perkerasan lentur. Bagaimana cara mengisinya? Jangan lupa perhatikan jenis kendaraannya apakah sudah sama soal tahun ini dengan tahun kemarin, karena nanti kalau misalnya beda soal jenis kendaraannya otomatis nanti akan berbeda distribusinya. Jadi kalau beda distribusi bisa dicari referensi yang lain. Oke. Lanjut lagi, kalau menghitung faktor pertemuan lalu lintas itu sudah kita rumus Excel, jadi boleh dilanjut. Oke. Kalau kita menentukan nilai koefisien distribusi ini itu tergantung kita merencanakan bagaimana. Jadi ada tabelnya untuk jalan lokal itu, dia itu maksimal lebar jalannya itu, lebar perkerasannya itu 6 meter. Jadi saya ambil 2 lajur untuk 3 meter kanan dan 3 meter kiri. Jadi itu bisa tergantung teman masing-masing saja mau bagaimana merencanakannya sesuai jenis jalannya, arteri, kolektor atau lokal. Jadi kalau saya kan lokal gitu, jadi saya pakai 3 meter. Terus nanti kalau misalnya teman-teman kayak saya punya yang jumlah lajurnya itu 2 terus 2 arah, jadi koefisien distribusinya itu 0,5. Nanti bisa diganti di C-nya ini diganti 0,5. Kalau misalnya teman-teman koefisien distribusinya itu untuk satu arah, berarti ini C-nya diganti 0,7. Oke. Lanjut lagi tabel ini. Jadi kalau misalnya jenis kendaraannya ini masih sama seperti tahun kemarin, itu berarti kayaknya tidak ada yang dirubah. Tapi kalau misalnya ada yang dirubah, nanti perhatikan ini. Jadi 0,34% itu sesuai kita punya ini distribusi bebannya. Jadi kalau bus besar kan ini 34% dan roda depannya roda belakangnya 66%. Jadi nanti ini dibagi, ini kan sudah 34, terus yang ini roda belakangnya ini 66. Oke, jadi itu saja nanti yang diperhatikan kalau misalnya dia beda soal. Oke. Lanjut, kalau repetisi ini juga dia sudah tarumus. Oke, selanjutnya kita masuk di perkerasan kakunya, strukturnya. Oke. Jadi kan kita sama saja kayak perkerasan lentur, ada sesuai itu kan. Jadi kalau perkerasan lentur dia ada segmen 1, ada segmen 2. Jadi ini kalau kita merencanakan perkerasan kakunya juga sesuai perkerasan lenturnya kita. Kalau di lentur itu kita 2 segmen, otomatis di kaku juga hanya 2 segmen. Jadi ini CBR ini kita pakai CBR yang ada di perkerasan lentur, CBR yang terkecil antara CBR analitis, grafis, dan karakteristikan. Jadi kita pilih antara ketiga itu yang paling kecil. Jadi saya itu yang paling kecil kan analitis. Jadi otomatis ini digantikan, diambil dari data perencanaan perkerasan lenturnya. Oke. Terus ini jumlah repetisi sumbu ini didapat dari sini. Ini 28, sekian kan. Nah, lihat di sini. Jadi untuk bab plot grafiknya, pertama ini kita ambil garis proyeksi antara 2 garis ini kan. Jadinya di sini, sekitar sini lah. Ya. Nah, karena nilai repetisi sumbunya kita itu
3 kali ini kan, kalau paling ujung ini 3 kali 10 pangkat min 7, nah kita 2,8 kan. Nah ini 1 kali 10 pangkat 7 kan, nah pasti 2 itu di sekitar sini. Terus 2,89 itu pasti hampir mendekati 3 kan, jadi sekitar di sini. Di sini tuh 2,89 kali 10 pangkat 7. Terus nah ini kita masukkan lagi CBR tanda dasar rencananya kita berapa. Nah CBR tanda dasar rencananya kita kan ini 4,29, jadi ini 4 antara 4 dengan 5 kan, jadi sekitar sini kita tarik garis lurus, ini juga dari ke atas, jadi ini putus-putusnya ini berapa kan, itu nanti kita punya nilai ini, nilai dari grafik didapat tebal pondasi bawah minimum untuk perkerasan beton ini kan di atas 125, ini 150, jadi kira-kira kalau di sini dia misalnya 130, jadi teman-teman bisa kira-kira begitu. Oke, selanjutnya menentukan CBR efektif tanda dasar. Nah kalau ini, nah ini kan sudah ada, kita punya nilai CBR tanda dasarnya kita kan, nih CBR tanda dasarnya kita itu kan 4,29 kan, jadi sekitar sini. Terus kita punya yang di atas itu kan, ini yang miringnya ini kan, dia antara 125 dengan 150 kan, ya dia di situ di antara itu kan nilai dia punya yang miring, jadi masukkan lagi yang miringnya itu ke sini. Terus antara ini 125 dengan 150, terus habis itu mentok dari bawah kita tarik ke atas, terus habis itu mentok di garis miringnya kita belok ke arah kiri. Nah kita dapat di sini CBR tanda dasar efektifnya, di sini dia dipakai 25, makanya dapatnya nilai CBR tanda dasar efektifnya 25%. Oke, selanjutnya nah ini, jadi kalau untuk faktor keamanan beban lalu lintas ini karena kita peroleh karena jalannya saya itu kan jalan lokal, jadi dia jalan dengan volume kendaraan yang agak rendah, jadi saya pakai 1. Nanti kalau misalnya dia arteri atau kolektor bisa jadi nanti dia nomor 2 atau nomor 1, jadi bisa teman-teman baca sendiri nanti kriterianya. Oke, selanjutnya kita masuk di taksiran tebal plat betonnya. Untuk taksiran tebalnya itu, jadi pertama yang teman-teman harus perhatikan itu ini tabelnya, karena biasa beda-beda. Jadi kita kalau saya rencanakan dia lalu lintas dalam kota, terus kan ini sebenarnya harusnya 1,0 untuk FKB-nya kan, cuma untuk 1,0 itu tidak ada, jadi saya pakai yang ini 1,1. Jadi nanti teman-teman bisa cek di PDT untuk yang misalnya 1,1 itu yang mana, terus siapa tahu ada 1,2 yang mana kalau teman-teman ambil 1,2. Oke. Terus kan kita punya perkerasan beton ini kita dengan bahu beton kan, jadi kita lingkari dulu ini yang di bawah ini. Oke. Terus CBR efektifnya kita itu kan kita 25 kan, jadi sekitar sini. Nah kelompok sumbu kendaraan niaga ini yang ini jumlah repetisi sumbunya kita, kalau saya 2,8, jadi sekitar sini kan. Terus CBR efektif 35, ini maksudnya sampai 35, jadi dia pasti yang untuk warna hitam ini, garis tebal hitam yang ini itu sudah 35%. Terus yang ini sudah 15% dari sini kan. Nah jadi sekitar, kalau kita punya itu kan 25, jadi sekitar sini. Terus dari bawah sini kita tarik ke tempat yang miring itu, terus kita tarik ke kiri itu. Kalau kita sudah dapat yang miringnya ini kan kira-kira saja karena kita punya
25. Kan yang warna hitam tebal yang di bawah ini itu CBR efektifnya 35 kan, kalau sudah sini. Kalau yang di sini itu CBR efektifnya 15. Jadi dia di antaranya itu karena kita 25. Oke, jadi tarik garis lurus ke arah kiri, kita dapat nilai kita punya itu 17,5 toh untuk slab betonnya, tapi kita bulatkan jadi 18. Oke, selanjutnya kita masuk menentukan tegangan ekvivalen dan faktor erosi. Jadi ini kan kita sesuaikan lagi. Kalau saya kan dapat 180 tebal slabnya, jadi ini semuanya dilingkari sampai ujung. Nanti kalau teman-teman dapatnya misalnya beda, jadi kita lihat pertama kan tebal slabnya ini kan 180, terus ini CBR efektifnya di sini saya dapat pas 25, jadi makanya dia pas satuan semuanya ini kita blok satu nih. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman dapat misalnya nilainya antara 25 dan 35, misalnya 30, berarti nanti teman-teman interpolasi antara 25 dan 35 nya. Oke, setelah didapat dari tabel itu kan nilai-nilai ini, kita hitung sudah rasio tegangannya. Ini sudah terumus, nanti akan menghasilkan tabel kayak begini kan. Oke, kalau sudah tabel begini, kita masuk hitung ini kan. Ini contohnya saja, misalnya faktor tegangan, faktor rasio tegangan kan. Kita lihat data yang kita lihat itu yang ini, misalnya warna merah kan, warna merah ini repetisi yang terjadi ini apa beban rencana perodanya itu 15,30 kan. Jadi dia beban rencananya peroda itu kan 15,3 ya, 15,3. Terus RT nya ini, RT itu singkatan dari faktor rasio tegangan, jadi ini dilihat. Oke, 0,24 kan. Jadi misalnya ini kan warna merah, terus kemudian tadi 15 kan 15, sekian. Terus habis itu ininya tegangannya itu berapa tadi, kita lihat lagi, tegangannya itu 0,24. Oke, ini berarti 0,24 sekitar sini kan. Ini kan di sini kan dia 0,24. Ini tarik sampai ke atas pas 0,24 ini. Nih, jadi ini garis yang berpotongan ini kan, dia harus berpotongan di 0,24. Terus karena ini dia tidak ke arah sini, maksudnya dia ke atas, tidak ada nilainya, makanya dikasih masuk di sini dia TT kan. Oke, terus selanjutnya misalnya lagi kita lihat yang ini, dia punya warna coklat kan, dia punya beban rencana perodanya 29,4. Terus FRT nya itu 0,35 kan. Kita coba lagi coklat 2,9 sini kan, 2,9. terus berapa tadi, 2,9. terus FRT nya 0,35 kan, 0,35. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya sini kan, misalnya misalnya sini ini kan,
Jadi dia 900.000 kan kalau dari sini. Ini kan 5. 1 2 3 4 5 sini kan, baru tarik lurus ke sana. Toh, dan dia dapat 900 kan, 900.000. Nah, nanti 900.000-nya itu kamu isi di sini. Toh. Oke. Jadi sebenarnya tabelnya ini itu ada di sini. Nanti teman-teman bisa isi ini. Oke. Di sini. Oke, ini sudah terumus juga. Sudah terumus semua. Ini juga sudah terumus. Jadi untuk ini semua itu sama. Kalau merah ini sama dengan ini, itu garis. Ini lagi yang kuning dengan ini, yang hijau dengan ini lagi, FKP ini lagi 37 warna biru ini lanjut dengan ini lagi. Oke, sampai seterusnya, hampir sama caranya. Selanjutnya kita masuk di yang nih, yang faktor erosinya kan FRT sudah. Jadi kita masuk di faktor erosinya lagi, FE nya yang ini, FE kan. Jadi kita kasih bawah, kita lihat di sini ini ini kan nilainya. Jadi kita contohnya misalnya ini kan, ini misalnya ini kan, toh yang warna abu-abu kita ambil di sini. Dia punya nilai dari berapa? 28,35, FE nya 2,49. Oke, 28,35 berarti abu-abu 28,45. ini sekitar sini kan. Ambil tadi 2,49. Ya, 2,49. 2,49 ini kan. Hampir 2,5 kan. Dia sekitar sini kan. Oke, toh dia hampir di sini kan 2,5, dan sekitar sini. Tadi 2, berapa kita punya? 28,35, 28, ini 6, 7, 8 kan. Tuh. Kira-kira saja ini sekitar itu kan. Jadi ini sekitar 21 kan, 22.000, tidak, bukan 21, 2.100, 2.100.000. Oke. Jadi ini kita masuk ke sini. Ini karena dia faktor erosi kan. Udah masuk ke sini angkanya, oke. Nah, itu juga sama saja caranya dengan ini. Oke. Itu saja. Terus kita lanjut lagi. Kita masuk kekerasan beton menerus dengan ulangan. Jadi kan tadi saya sudah rencanakan saya mau lewat plat itu 6 meter dengan dua lajur. Jadi dibagi 2 kan, 6 dibagi 2 jadi 3. Oke. Jadi ini 2 kali 3 sama dengan 6 nanti. Oke. Kalau kuat beton ini sudah ketetapan, ini juga ketetapan. Ini kan kita sesuaikan dengan FC-nya. FC-nya kita kan 285, makanya ini antara 235 dengan 285 kan. Jadi N-nya itu hubungan kuat tekan beton dan angka ekuivalennya itu, atau N itu 8. Terus kalau ini selanjutnya kita lapisan pemecah ikatan ini, kalau saya ambil lapisan resap ikat aspal di atas permukaan
permukaan pondasi bawah. Jadi kalau teman-teman mau ambil laburan parafin tipis pemecah ikat juga tidak apa-apa, itu tergantung teman-teman lagi merencanakannya bagaimana. Jadi ini sudah terumus kan, ini sudah rumus. Nah kalau ini H ini tebal kita punya slab beton, pelat betonnya kita berapa tebal pelat betonnya. Jadi kalau saya kan 180, jadi dia kurang dari 160, tapi ya lebih besar dari 160, kurang dari 190 kan. Jadi diameter UG-nya, diameter tulangannya itu yang dipakai itu 28. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sambungan T-bars. T-bars ini tebal pelatnya kita kan 18, terus diameter T-bars ini 16. Kenapa? Karena itu sudah ketetapan dari PDT-nya. Nah ini kalau keluar panjang batang pengikatnya ini juga sudah ada rumusnya seperti ini. Kalau tulangan memanjangnya yang perlu diperhatikan ini, ganti tebal pelatnya ini sesuai tebal pelatnya kita yang kita dapat di atas berapa tadi. Kalau saya kan 18, makanya pas masuk sini 18. Ini juga sudah rumus, ini juga. Ini N ini kan berapa tadi? 8 memang kan, karena ini kan 8. Oke, baru ini sudah terumus. Jadi dia harus nilainya kita harus lebih besar daripada 0,6%. Terus nilai AS min-nya harus lebih kecil daripada AS perlu. Kalau AS min-nya lebih besar berarti digunakan AS min-nya. Nah, ini syaratnya lagi, jarak antar tulangan itu 100 sampai 225 meter. Kalau diameter batang tulangan memanjang itu berkisar antara 12 sampai 20. Jadi teman-teman bisa baca nanti di PDT. Nah, di sini saya coba ambil dia diameter 14, jaraknya itu 100. Setelah saya hitung ke bawah itu minimumnya. Nah, dia itu harus lebih kecil dari 250 LCR maksimumnya itu, maksimalnya. Jadi dia memenuhi. Oke, selanjutnya kita hitung ini perhitungan jumlah tulangan. Nanti rumusnya itu AS perlu dibagi A tulangannya. Oke, nanti bisa didapat. Jangan lupa ini faktor safety-nya supaya aman, makanya harus pakai ini. Jadi saya punya total tulangan itu dari 8 karena ada faktor safety-nya, jadi 10. Oke, saya rasa itu saja, cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkerasan lentur dengan metode manual desain perkerasan jalan 2017. Oke, langsung saja. Kita masuk. Yang pertama kita input data-data yang ada di soal seperti fungsi jalannya, terus kelas jalannya, terus medannya. Selanjutnya kita masuk menghitung beban sumbu standar kumulatif atau dalam kurung cesalnya itu. Kita masukkan kita punya jumlah kendaraan yang ada di soal. Tapi perhatikan juga jenis kendaraannya apakah sudah sama atau tidak, karena nanti akan memengaruhi ini berat total yang ada di sini. Oke, selanjutnya setelah di-input yang ada di soal, kita masukkan ini tingkat pertumbuhan lalu lintas. Itu ada di soal juga. Yang ini bisa kita lihat di sini. Ini tingkat pertumbuhan lalu lintas dia 4%. Jadi itu yang diambil terus dikasih masukkan. Selanjutnya kita menghitung LHR-nya. Jadi kita ambil contoh untuk bus besar saja. Nanti ini sudah terumus Excel semua. Ini tadi tingkat pertumbuhannya kita tuh. Ini nanti sudah terumus
Selanjutnya ini kita menentukan faktor distribusi lajur. Jadi ini tergantung kita punya jumlah lajur yang kita tentukan. Kalau saya tadi dia kan jalan lokal, terus tingkatnya itu 2, jadi dia bisa, kalau saya rencanakan dia jadi 2 lajur. Jadi saya ambil kendaraan niaganya, kendaraan niaga pada lajur desainnya itu dia 80%. Oke, selanjutnya kita masuk di perhitungan beban sumbu standar kumulatif. Nah, karena kita berada di Sulawesi, jadi kita ambil yang ini, terus kita ambil yang VDF 5. Nanti ini kita sesuaikan dengan jenis kendaraannya kita kan. Kalau kita tadi kita ambil contohnya itu 5B kan yang ada di sini, jadi makanya ini nanti 5B ini data-datanya ini dan ini. Oke, yang dikasih masuk di sini ini VDF aktual dengan VDF normalnya tuh, yang dari tabel di atas ini. Oke, nanti ini sudah rumus Excel. Selanjutnya ini sudah rumus Excel semuanya. Selanjutnya kita masuk di pemilihan jenis perkerasan. Jadi pemilihan jenis perkerasan ini nanti bisa tergantung dosen juga, dosen maunya apa. Kalau kemarin kita itu dia menggunakan struktur perkerasan AC dengan CTB. Terus kita sesuaikan di sini. Kita punya nilai CESA-nya kita. Jadi CESA yang saya dapat di tabel itu dia ini 22 juta. Makanya dia masuk di range-nya lebih dari 10 sampai 30 gitu. Jadi saya pilih itu, jadi saya dapat dia punya 2. Nanti dia juga akan menggunakan bagan desainnya itu yang 3. Oke. Selanjutnya kita masuk di perhitungan CBR segmen. Jadi perhitungan CBR segmen ini nanti diinput datanya manual satu-satu di sini dari nilai yang ada di soal ini. Ini. Kalau saya kan yang C. Jadi ini diinput manual ke sini. Nah, nanti itu kita tahu dia berapa segmen itu tergantung dosen juga. Jadi dosen nanti yang menentukan dia mau bagi misalnya 3 segmen bisa jadi, atau 2 segmen juga bisa jadi itu. Oke, kita masuk di perhitungan CBR per segmennya untuk segmen 1. Jadi input lagi datanya tadi itu di sini. Nanti sudah rumus semua kan. Ini juga sudah nanti dia dapat dia punya nilai koefisien variasinya itu sudah terumus juga otomatis. Nanti dia dapat ini kayak saya 21,24%. Terus nih, jadi ada namanya tadi kan itu nilai, yang ini tuh nilai CBR analisisnya, dihitung secara analisis. Kalau ini dia masuk ke CBR metode grafis. Jadi metode grafis ini nanti misalnya yang nomor ini 4 itu ada berapa jumlahnya, ini nanti dikasih masuk. Biasanya sudah terumus sih, yang penting kok sudah input di yang ini dia langsung biasanya sudah langsung rumus di sini jumlah datanya berapa. Terus nanti kan jadi grafik begini. Nah, untuk nilai ini yang sebelah sininya itu kita lihat dari soal, jadi beda-beda tiap orang. Yang ini, nah kalau saya ini agregat kasar kelas A nya itu dengan CBR 90%. Nanti biasa bisa 100, bisa 93, bisa 97, cuma saya memang 90%. Makanya di sini dia jadi saya tarik dari 90%, terus turun ke bawah, nanti dapat sini CBR-nya. Kalau ini untuk segmen 1 saya dapat 44. Terus selanjutnya kita masuk di ini. Nah, di sini kita masuk ini yang karakteristik. Jadi nilai CBR-nya ini sudah masuk ke sini, kasih masuk kan, sudah terumus. Ini juga ini kita, jadi yang CBR karakteristiknya ini untuk jalan lokal itu kita sesuaikan lagi. Maksudnya kalau ke arteri berarti
kau gunakan probabilitasnya itu 90%, koefisien F-nya itu 1,282. Jadi yang ini nanti kau ganti, yang F-nya ini diganti sesuai jenis jalanmu. Oke. Terus nilai untuk kontrolnya seharusnya yang paling benar itu kalau misalnya nilai dari semua nilai ini semua, nilai CBR analitis itu harus yang paling kecil, karena nanti dia yang paling menentukan tebal perkerasannya. Jadi harus biasa yang dipakai paling yang CBR yang paling kecil. Jadi ini saya pakai CBR analitisnya. Oke, masuk di drainase. Jadi di drainase ini yang diganti ini ada di soal. Kalau saya dia di sini nih, air hilang waktu hujan itu di sini selama 2 jam. Terus terus yang ini tuh dia dapat dari soal juga jumlah hujan per tahunnya itu. Jadi di sini di soal nanti jadi beda-beda biasa kan tiap orang. Jadi lihat di sini. Sudah di input, baru nanti kasih masuk, sudah rumusnya di sini. Nanti taruh rumus otomatis deh. Terus habis itu kita masuk di tabelnya ini. Kan saya dapat tadi nilai presentasi hujanku itu 1,92. Makanya di sini dia antara 1 sampai 5%. Terus kenapa saya ambil baik sekali? Karena di sini dia selama 2 jam itu dia tergolong, kalau kita lihat di PTT itu kalau dia hujannya selama 2 jam itu masih tergolong baik sekali. Oke. Selanjutnya kita masuk di struktur pondasi. Untuk menentukan ini struktur perkerasannya itu kita lihat kita punya nilai CBR ini. Kan saya nilai CBR ku 4%. Makanya dia di sini CBR tanda dasarnya ini 4. Terus dia ini kita lihat beban lalu lintas pada lajur rencana dengan umur rencana 40 tahun itu kita lihat dari nilai CESA-nya kita. Kalau saya kan 22 juta, makanya dia lebih dari 4 juta kan, makanya sudah dipakai. Jadi dipakai dia 200 untuk stabilisasinya. Oke, lanjut lagi ke menentukan tebal lapis perkerasan per segmen. Jadi kalau ini kan tadi kita sudah pilih kalau kita menggunakan AC dengan CTB, makanya dalam tabel ini kalau kita mau pakai CTB itu ada syaratnya, dia punya CESA itu lebih dari 10 juta. Makanya nanti tabel yang ini saya pakai itu bagan 3 sesuai yang ini. Ini dia, berarti karena dia pakai CTB, dia pakai bagan desain 3 kan. Makanya nanti kalau kamu buka MDPJ 2017 MDPJ 2017 nanti pakai yang bagan desain 3. Terus syaratnya itu juga dia biasanya dia harus lebih besar dari 10 juta dia punya CESA 5-nya itu. Nah, saya ini kan 22 juta. Jadi range-nya itu lebih dari 10 sampai 30 kan. Makanya ini dia punya desainnya. Jadi kalau untuk segmen 1 dia pakai ACWC-nya 40, ACBC-nya 60, AC base-nya 75, terus CTB-nya 150, terus pondasi agregat kelas A-nya itu 150. Terus kalau ini dari mana ini 200? Kak, ini dari kita punya pondasi tadi. Kan sini ada yang 200 dia sudah di stabilisasi, makanya dipakai yang ini. Oke. Selanjutnya kita masuk di
Kalau ini sudah taruh semua ya, yang ini, jadi aman. Jadi langsung saja masuk di bahu jalan. Di bahu jalan ini kita input sudah data-datanya kita kan. Ini kayak ini sudah taruh rumus juga, ini juga. Nah, ini nanti jangan lupa ini di input manual ya, sesuai kamu punya CESA-nya kamu berapa. Oke. Terus ini sudah dari data struktur perkerasan tadi kan yang kita sudah dapat. Nah, terus kita masuk ini kita dapatkan, kita punya CBR pondasi yang sudah distabilisasi. Ini bahu untuk evakuivalen CBR-nya itu 10,85 itu didapat dari yang ini. Oke, CBR stabilisasinya itu nilainya 10,81 kan. Nah, terus kita kasih masukkan itu nilai di sini, dia dikalikan ini jadinya. Nih, jadi ini kan kita punya nilai CESA itu kan ini, kelihatan. Kita punya nilai CESA ini kan ini sekitar sini kan, karena ini 1 kali 10 pangkat 6 ini bukan, ini 10 pangkat 6 kan, ini jadi 1 kali 10 pangkat 6 kan, berarti 2 nya di sini kan, jadinya ditarik ke atas. Jadi untuk membuat garis yang ungu yang putus-putus ini kita proyeksikan saja dari garis yang di bawahnya itu, jadi kasih naik ke atas gitu, dari proyeksi itu saja. Terus yang di bawah ini ditarik ke atas sini. Oke, ditarik ke atas. Nah, kita kira-kira untuk kenaikannya garis putus-putus ini kita sesuaikan dengan ini, nilai CBR yang sudah distabilisasi tadi berapa gitu. Jadi kan ini tuh, oke. Ini kan 1 kali 10 pangkat 6, ini 2 kali 10 pangkat yang 6, yang ini kan berarti 2,22 kali 10 pangkat 6 itu kan di tengah-tengahnya sini kan. Jadi ini naik ke atas terus, nah mentok di sini. Nah, untuk yang garis putus-putus ini didapat dari yang warna biru, kita proyeksikan ke atas sedikit, karena tadi kan kita dapat nilai CBR-nya kita itu 10,8 kan. Nah, itu kita kira-kira aja di sekitar sini. Terus kita tarik ke kiri. Nah, di kiri ini kita dapat kira-kira dari 250 ke 300 itu kita kira-kira 270. Jadi sambil 270. Oke. Untuk tabelnya ini sudah. Ini kita masukkan lagi di sini. Duduk. Oke, nah ini kan tadi sudah taruh rumus juga. Jadi ini sebenarnya nilai ini dari penjumlahan yang ini, nih di sini. Oke, terus dia harus lebih besar daripada tebal minimumnya. Jadi itu kontrolnya. Jadi tebal yang kita dapat di sini tidak boleh lebih besar daripada tebal yang dari ini yang kita dapat di perhitungan. Oke, kalau ini juga sudah taruh rumus. Oke, jadi sudah, kita masukkan saja, input saja datanya. Kalau ini nanti sudah taruh rumus. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke.